Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh sukacita, dan juga selalu di dalam kondisi yang sehat. Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai masuk ke dalam perenungan dan juga penelaahan lebih jauh terkait dengan firman Tuhan, izinkan saya untuk mengingatkan kita semua untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ada 3M, ya, 3M yang harus kita lakukan di dalam masa pandemi ini. Kita harus rajin mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian kita harus memakai masker, dan kita juga harus menjaga jarak satu sama lain. Hal ini penting untuk dilakukan bagi kita agar kita pun terhindar dari virus yang sekarang sedang melanda, dan kita pun juga tidak menjadi pembawa virus bagi orang lain. Itu semua kita lakukan demi kesehatan bersama, demi kenyamanan bersama. Bersama kita bisa lebih sehat. Nah, Bapak dan Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini mari kita mulai masuk ke dalam perenungan akan firman Tuhan, di mana tadi kita sudah membaca, ada bacaan Alkitab kita dari Yesaya 64 ayat 1-9, ada 1 Korintus 1 ayat 3-9, ada juga dari Injil Markus 13 ayat 24-37. Bacaan-bacaan Alkitab yang sungguh indah dan sungguh baik yang akan kita coba telaah lebih dalam hari ini. Nah, saudara yang terkasih, pada saat ini 29 November 2020 kita masuk ke dalam minggu-minggu Advent. Hari ini kita sudah masuk ke dalam masa Advent yang pertama, di mana masa Advent adalah masa kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, menantikan kedatangannya. Masa-masa untuk menantikan kedatangan Sang Juru Selamat itu. Kalau di dalam pengertian gereja modern masa kini, Advent itu adalah masa-masa menjelang Natal. Masa-masa untuk kita menyambut Sang Raja Damai yang akan datang itu. Nah, jadi pada akhirnya ketika nanti sudah sampai di tanggal 25 Desember, hari Natal, kita merayakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh euforia. Nah, akan tetapi, apakah Natal dan Advent itu hanya sebuah rangkaian menuju dan juga hari H kelahiran Tuhan Yesus? Masa Advent dan masa Natal sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar euforia yang kita lakukan ketika Natal, daripada sukacita dan juga pesta mungkin yang kita lakukan ketika masa Natal. Advent dan Natal memiliki makna yang lebih dalam daripada itu. Advent dan Natal memiliki makna bahwa di dalam penantian kita akan kedatangan Sang Mesias, dan ketika Mesias hadir di tengah dunia, disitulah Allah menampakkan dan menunjukkan cintanya yang dalam bagi kita, umat kesayangannya. Disitulah kita merasakan cinta kasih Tuhan bahwa Ia bersedia, berkenan untuk menjadi sama seperti kita dalam pribadi Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Sang Mesias itu. Nah, tetapi di dalam masa kita sekarang, Advent ini, menuju masa datangnya Sang Mesias, itu kita bisa sebut biasanya kita ini rasanya seperti suami istri yang mungkin sedang menunggu kedatangan seorang anak, begitu ya. Jadi proses kita menunggu Sang Mesias ini bisa diibaratkan seperti proses pasangan suami istri yang menunggu kelahiran anaknya, ya kan? Menunggu kelahiran anaknya biasanya akan muncul rasa bahagia, tentu saja. Namanya juga punya anak. Akan muncul rasa sukacita dari pasangan suami istri itu. Tetapi di saat yang bersamaan akan muncul rasa was-was, rasa khawatir dan cemas akan proses persalinan yang mungkin segera akan dilewati, seperti itu. Saya memang belum punya anak, saya juga belum menikah, tapi bapak dan ibu saya punya pengalaman yang sama.
Ketika mau melahirkan saya, ibu saya ada rasa cemas, ayah saya ada rasa cemas. Rasa cemas, akankah ibu saya berhasil melewati proses persalinan dengan baik? Ya, ada rasa cemas di situ, tetapi sekaligus orang tua saya berbahagia karena anak yang selama ini dinantikan mau segera lahir. Nah, itulah rasa-rasa yang mungkin bisa kita bayangkan ketika di masa Advent ini, di masa-masa kita menanti kehadiran Sang Mesias itu. Rasa yang bahagia, tapi penuh juga tanda tanya, penuh juga kekhawatiran, karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya Sang Mesias itu. Sama seperti bacaan Alkitab kita hari ini yang menyatakan bahwa tidak ada yang tahu kapan datangnya Dia Sang Juru Selamat itu. Tidak ada yang tahu. Malaikat di sorga pun tidak tahu. Cuma Bapa yang tahu. Itu Alkitab katakan. Itu yang Alkitab kita jelaskan seperti bacaan kita tadi. Namun satu yang kita tahu bahwa seperti saya katakan tadi, rangkaian itu sampai dengan kelahiran dan juga kedatangan Allah ke dunia merupakan sebuah bentuk cinta kasih Tuhan, bentuk rasa sayangnya Tuhan kepada kita sebagai manusia ciptaannya, sebagai umat pilihannya. Dan rasa cinta Tuhan itu pula yang seharusnya kita syukuri, yang seharusnya kita ucapkan terima kasih atas cinta kasih Allah bagi setiap kita itu. Nah, cinta kasih Allah itu juga yang harus disyukuri oleh para orang-orang Kristen di kota Korintus. Kita masuk ke dalam bacaan kita, di mana 1 Korintus 1 ayat 3-9, yang itu menunjukkan bahwa Paulus mengingatkan jemaat Kristen yang ada di kota Korintus untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap hal yang boleh mereka terima dalam kehidupannya. Sedikit kita melihat latar belakang kota Korintus. Kota Korintus ini adalah kota yang maju. Kota Korintus adalah kota di Yunani kuno yang menjadi pusat perdagangan, pusat perpolitikan, kota internasional, dan kota yang sangat berkembang pesat. Itu Korintus. Efeknya, kota yang sangat maju ini sangat baik dan sangat maju di dalam hal intelektualitas, namun ada kemunduran moral, ada degradasi iman di sana. Terlebih bagi orang-orang Kristen yang juga berdomisili di kota Korintus, ada kemunduran, ada pengurangan kualitas iman di sana seiring dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kemajuan tata kelola perkotaan, gaya hidup lifestyle yang ada di kota Korintus yang semakin menekan dan juga menyingkirkan poin-poin iman, menyingkirkan poin-poin moral di kota Korintus. Jadi ada kemajuan intelektualitas namun kemunduran moralitas. Ini disayangkan dan ini juga terjadi di orang-orang Kristen di kota Korintus. Dan Paulus mengingatkan bahwa kita harus tetap bersyukur, jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk berterima kasih, karena Tuhan yang menyediakan itu semua. Karena Tuhan yang berkenan atas kemajuan dan berkat yang melimpah di dalam kehidupan orang-orang Kristen di kota Korintus. Itu poin yang ingin disampaikan Paulus. Saya rasa kota Korintus juga bisa menjadi cerminan kota kita saat ini. Kita sekarang hidup di kota besar, hidup di kota yang penuh dengan akses yang mudah, kota yang juga penuh dengan kemajuan, baik itu teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita ada di kota yang sangat maju dan percepatan zaman yang luar biasa saat ini. Nah, tapi di saat yang bersamaan di kota-kota besar juga banyak tindakan kriminalitas, banyak tindakan yang menyimpang yang menjadi pertanda degradasi moral, sama seperti dengan kota Korintus. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Dan tidak menutup kemungkinan kita sebagai umat Kristen juga menjadi pelaku degradasi moral itu. Bisa menjadi orang-orang yang tanpa sadar justru menurun kualitas imannya di tengah hiruk pikuknya kota besar tempat kita tinggal saat ini. Nah, dan dengan demikian akan menjadi masuk akal kalau nasihat dan saran Paulus kepada jemaat di Korintus
itu juga kita pakai kepada kita sekarang yang tinggal di era yang begitu cepat ini, perubahan zaman yang begitu cepat, bahwa kita juga harus senantiasa bersyukur karena kita juga mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelimpahan, mendapatkan sukacita, itu Tuhan yang beri. Dan ucap syukur itu harus tetap kita gaungkan dalam kehidupan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan yang telah mencintai kita hari lepas hari. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Proses Tuhan turut bekerja ini pula yang diucapkan, yang diakui oleh Nabi Yesaya. Di dalam bacaan kita Yesaya 64 ayat 1-9 ini, kita bisa melihat bahwa ada pengakuan dari sang Nabi Yesaya ini. Ada pengakuan bahwa kami umat Allah itu tidak bisa bertindak apa-apa kalau Tuhan tidak beserta. Inti dari bacaan kita Yesaya 64 ayat 1-9 itu ingin menunjukkan bahwa kami umatmu terbatas, menunjukkan bahwa kami umatmu bukan apa-apa tanpa kehadiranmu di dalam setiap elemen kehidupan kami. Oleh karenanya, Yesaya mengungkapkan pengakuan itu sebagai bentuk permohonan juga untuk menjaga dan melindungi serta menyertai setiap umat pilihannya di masa Yesaya hidup. Itu pun terjadi di saat kita saat ini. Setiap hal kecil maupun besar, sederhana maupun rumit, mudah maupun susah, kita sedih maupun senang, itu hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai bentuk cintanya kepada kita. Dan itu menjadi hal yang harus kita syukuri. Ucapan syukur itu menjadi doa kita. Ucapan syukur itu menjadi pokok doa kita yang mana kita sampaikan terus-menerus di dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Saudara dan saya harus bersyukur, harus tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Terlebih kita masuk ke dalam minggu Advent, minggu yang harusnya penuh dengan penantian, penuh dengan pengharapan, sembari bersukacita dan bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Jadi poin penting pertama itu, yaitu ucapan syukur adalah rangkaian doa kita yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan atas setiap cintanya yang boleh kita rasakan tiap hari. Yang kedua, kita masuk ke dalam bacaan Injil yaitu Markus 13 ayat 24-7 yang menunjukkan bahwa kita sebagai umat Kristen juga seyogyanya, patutnya, harusnya be prepared, mempersiapkan diri, berjaga-jaga kalau bahasa Alkitab, berjaga-jaga mempersiapkan diri yang terbaik, bukan bermaksud secara fisik, tapi secara iman kita, di dalam hati kita ini kita siapkan untuk bisa menyongsong kehadiran Allah, dan kita siap ketika hari itu tiba. Kita siap ketika hari itu tiba sebagai orang-orang yang takut, patuh, tunduk, turut akan firman Tuhan. Hal yang secara mulut sederhana, sering kita dengar, tapi acap kali lupa kita lakukan. Saya pun juga terkadang seperti itu. Saya bukan manusia yang sempurna, saya juga manusia biasa penuh dengan kesalahan. Kita sama, kita manusia yang terbatas, kita manusia yang suka lupa. Kalau lupa berarti tidak ingat. Ya dong, tapi kita harus berupaya tiap hari, tiap saat untuk mempersiapkan diri. Karena kita tidak pernah tahu, malaikat pun tidak tahu kapan hari itu tiba. Sehingga jika kita tarik rangkaian khotbah ini dari awal sampai akhir, kita akan bisa melihat sebuah garis benang merah besar yang jelas bahwa memasuki masa Advent ini kita diminta untuk bersyukur sebagai rangkaian doa kita akan cinta Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dan doa itu menjadi bagian juga dari perbaikan diri kita untuk menjadi orang-orang yang terus memperbaiki diri dalam rangka mempersiapkan hati kita, iman kita untuk menyambut kedatangan Sang Mesias itu. Itu kita
umat Kristen yang harus mempersiapkan diri. Kiranya khotbah hari ini, renungan akan firman Tuhan hari ini boleh menjadi panutan, boleh menjadi kritikan, boleh jadi pengingat bagi kita untuk menjadi orang-orang yang terus bersiap diri menyongsong hari Tuhan yang tidak pernah kita tahu kapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.